Banyak kekeliruan terjadi saat mengerjakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Simak video ini untuk menghindari kekeliruan yang sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, bersama dengan aku Kak Sonda. Jadi di video kali ini kita akan bedah soal mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung aja nih masuk ke soal yang pertama. Suatu keranjang berisi buah jeruk yang asam dan manis, perbandingannya 3 dibanding 2. Jika jumlah jeruk yang asam 60 buah, maka jumlah jeruk yang manis adalah A. 10 buah, B. 20 buah, C. 30 buah, D. 40 buah, E. 50 buah. Nah, kira-kira gimana sih teman-teman cara ngerjainnya? Oke, di sini aku buat permisalan dulu untuk buah yang asam dan buah yang manis. Untuk buah yang asam, aku misalkan sebagai A. Untuk buah yang manis, aku misalkan sebagai B. Nah, di sini kita buat perbandingannya teman-teman. A per B atau A dibanding B sama dengan 3 dibanding 2 atau 3 per 2. Sama dengan berapa? Nah, yang perbandingan jeruk asam itu adalah 60 buah. 60 buah itu berarti yang A ya teman-teman ya, karena kita sudah misalkan asam itu adalah A. Maka di sini kita tulis di atasnya atau 60 sebagai pembilang. 60 per X. Karena yang ditanya adalah jeruk yang manis ya, kakak misalin sebagai X. Nah, kemudian kita kali silang aja nih teman-teman. Kita kali silang aja 3 dikali X, 60 dikali 2. 3 dikali X sama dengan 60 dikali 2. 3 dikali X sama dengan 3X. 60 dikali 2 sama dengan 120. Maka nilai X-nya sama dengan 120 dibagi 3. Atau X-nya sama dengan 40. Jadi jawaban yang betul ada di opsi yang D ya. 40 buah untuk jumlah jeruk yang manis. Oke, kita next ke soal yang kedua. Sebanyak 12 pekerja dapat merenovasi sebuah sekolah dalam waktu 20 hari. Berapakah banyak pekerja yang dibutuhkan untuk merenovasi sekolah jika ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari? A. 15 pekerja, B. 12 pekerja, C. 8 pekerja, D. 5 pekerja, E. 17 pekerja. Nah, teman-teman gimana nih kira-kira cara ngerjainnya? Oke, teman-teman sebelum kita mengerjakannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah kita harus mengerjakannya menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Lalu gimana sih Kak cara nentuinnya? Oke, sini aku bahas ya teman-teman ya. Sebanyak 12 pekerja, di sini aku singkat menjadi 12P. 12 pekerja 12 pekerja dapat merenovasi sebuah sekolah dalam waktu 20 hari. Sekolah tersebut ingin menyelesaikan renovasi selama 16 hari, teman-teman. Nah, kalau misalnya ingin diselesaikan dalam waktu singkat, berarti kan butuh tenaga pekerja yang lebih banyak. Ya teman-teman ya, butuh tenaga yang lebih banyak, berarti akan lebih dari 12 pekerja. Ketika ruas kiri atau ketika jumlah pekerjanya naik,
ya teman-teman ya. Yang semula 12 pekerja, kalau misalnya dikerjakan dalam 16 hari, berarti akan meningkat jumlah kerjanya. Nah, tapi di ruas kanannya itu menurun teman-teman. Maksudnya menurun apa sih? Yang tadinya 20 hari, menurun menjadi 16 hari dikerjakannya. Makanya, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini kakak akan memisalkan banyaknya pekerja yang dibutuhkan dalam waktu 16 hari adalah X. Nah, teman-teman, selanjutnya, apa sih Kak bedanya ngerjain perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai? Nah, gini teman-teman caranya. Ini kan jumlah pekerja ya. Nah, ini adalah jumlah hari. Cara mengerjakannya adalah 12 banding X ya, sama dengan 20 per 16. Ini kalau perbandingan senilai teman-teman. Kalau perbandingan senilai, si masing-masing variabelnya itu dijadikan perbandingan. Alias 12 pekerja per yang ditanyakan sama dengan 20 hari per berapa hari gitu ya. Nah, tapi di dalam soal ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih Kak yang dibalik? Yang dibalik adalah harinya teman-teman, harinya. Jadi bentuknya akan seperti ini. 12 per X sama dengan 16 per 20. Bentuknya dibalik ya teman-teman ya, makanya disebut berbalik nilai. Nah, selanjutnya kita kalikan silang aja sama seperti cara sebelumnya teman-teman. 12 dikali 20, 16 dikali X. 16 dikali X sama dengan 20 dikali 12. 16X sama dengan 240. Nah, maka X-nya sama dengan 240 dibagi 16 sama dengan 15. Nah, 15 adalah total pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan renovasi sekolah selama 16 hari. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi jawaban yang A ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang penulis novel mengetik 115 kata setiap 5 menit. Jika ia ingin mengetik selama 30 menit, maka banyak kata yang akan diketik adalah berapa banyak? A. 310 kata, B. 425 kata, C. 570 kata, D. 690 kata, E. 790 kata. Nah, teman-teman, cara mengerjakannya sama seperti soal-soal sebelumnya. Sebelum kita menghitung, kita tentukan dulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk memudahkannya, di sini kakak akan buat sebuah tabel. Tabel yang sebelah kiri ada kata, dan sebelah kanan adalah waktu. Oke. Kita lihat kalimat yang pertama. Seorang penulis novel ingin mengetik 115 kata setiap 5 menit. Di sini kita tulis 115 kata dalam waktu 5 menit. Nah, selanjutnya ia ingin mengetik selama 30 menit, teman-teman. Maka jumlah katanya yang dapat diketik selama waktu 30 menit itu kira-kira berapa kata sih? Nah, dari sini kita lihat teman-teman apakah perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Misalnya dalam waktu 5 menit aja dia sudah bisa menyelesaikan 115 kata. Kalau misalnya dia mengerjakannya selama 30 menit, otomatis katanya juga akan meningkat jumlahnya ya teman-teman ya. Jadi, jumlah katanya akan meningkat
jumlah waktu yang dikerjakannya juga meningkat. Yang tadinya 5 menjadi 30 menit. Yang tadinya 115 menit, dalam waktu 30 menit akan meningkat jumlah katanya. Oke, teman-teman, kita langsung aja nih hitung ya. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya sama aja teman-teman kayak soal-soal sebelumnya. Berarti 115 per X sama dengan 5 per 30. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka tidak ada yang dibalik ya teman-teman ya. Bentuknya seperti semula aja, nggak usah dibalik-balik. Ya, kita kerjakan dengan cara-cara yang sebelumnya sudah kita kerjakan. 5 dikali X sama dengan 115 dikali 30. 5X sama dengan 115 dikali 30, sekitar 3.450. Maka X-nya adalah 3.450 dibagi 5. X-nya sama dengan 690 kata. Nah, ini adalah jumlah kata yang dihasilkan selama 30 menit. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi jawaban yang D ya teman-teman, 690 kata. Tunggu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, karena channel ini bisa banget loh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat yang mau masuk grup untuk belajar bareng sama aku dan pastinya gratis, bisa langsung cek link WhatsApp di bawah ini ya. Oke, kita next lagi nih ke soal selanjutnya. Sebuah peternakan ayam membutuhkan persediaan pakan untuk 20 ayam selama 30 hari. Ia membeli 30 ekor ayam lagi, maka persediaan pakan akan habis selama berapa hari? A. 12 hari, B. 14 hari, C. 16 hari, D. 17 hari, E. 18 hari. Oke teman-teman, sebelum mengerjakan seperti biasa kita harus mengetahui perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Seperti biasa aku akan buat sebuah tabel untuk memudahkan pemahaman teman-teman terkait dengan materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk yang pertama, sebuah peternakan ayam, ya berarti di sini aku tulis ayam. Menyediakan pakan untuk 20 ayam, yang akan habis selama 30 hari. Nah, selanjutnya ia membeli 30 ekor ayam lagi, teman-teman. Membeli 30 ekor ayam lagi, berarti total ayamnya ada 50. Ya, karena semula ada 20, kita tambah 30 jadi 50. Ada 50 ekor ayam. Nah, dengan 50 ekor ayam, kira-kira makanannya akan habis selama berapa hari sih? Nah, ini yang ditanyakan. Teman-teman, untuk jumlah ayamnya meningkat, teman-teman. Jumlah ayamnya meningkat, yang semula 20 menjadi 50 karena ia membeli 30 ekor lagi. Nah, kira-kira jumlah pakannya akan habis selama berapa hari? Apakah lebih lama atau malah lebih singkat habisnya? Lebih singkat. Makanya, jumlah durasi hari ya, jumlah durasi hari habisnya pakan akan lebih kurang dari 30 hari. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Ketika nilai yang satu meningkat, nilai yang satu lagi menurun. Oke, kita langsung kerjakan aja soalnya. 20 per 50 sama dengan 30 per X. Nah, jangan lupa kita balik ya teman-teman ya.
20/50 sama dengan X per 30. Seperti biasa kita kali silang, 50 dikali X sama dengan 20 dikali 30. 50X sama dengan 600. X-nya sama dengan 600 dibagi 50. Maka nilai X-nya adalah 12. Nah, jadi persediaan pakan akan habis selama 12 hari, teman-teman. Jawabannya ada di opsi yang A. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Sebuah bis akan menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah A. 5,5 liter, B. 7,0 liter, C. 13 liter, D. 10,5 liter, E. 12,0 liter. Nah, caranya seperti biasa ya teman-teman ya. Aku reminder lagi ke teman-teman semua, aku akan buat tabel untuk membantu pemahaman teman-teman semuanya. Oke, di sini ada bensin. Ada bensin dan ada jaraknya. Kita lihat di kalimat pertama, sebuah bis menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah sebanyak berapa liter sih? Nah, kita lihat teman-teman ya. Kalau 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km, kalau misalnya ingin menempuh jarak 84 km, pasti jumlah bensin yang dibutuhkan akan lebih banyak dari 8 liter kan? Nah, makanya kedua nilai tersebut akan meningkat, teman-teman. Kedua nilai tersebut akan meningkat. Nah, selanjutnya, kita tentukan berarti kalau kedua nilai tersebut meningkat, perbandingannya adalah perbandingan senilai. Nah, oke, karena kita udah tahu perbandingannya senilai, maka kita lanjutkan perhitungannya teman-teman menggunakan rumus perbandingan senilai. 8 liter bensin per X sama dengan 56 per 84. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau hitung dengan angka yang besar, bisa langsung dicoret teman-teman. 8 bisa langsung coret dengan 56. Sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 56 dibagi 8, 7. Oke, 7 dikali X. 7 dikali X adalah 7X. Sama dengan 1 dikali 84 adalah 84. Maka 84 dibagi 7X sama dengan 12. Nah, teman-teman, maka jawabannya adalah 12 liter ya. Gimana? Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Dan pastinya kita akan terus selalu upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!